dari atas atas nama nama Tommy Prasetyo, mahasiswa publik. Untuk Bapak Dwi, di sistem itu terkadang saat mencetak surat ada beberapa forward bagian yang hilang, seperti kop surat, tanggal, dan nama. Mohon solusinya bagaimana? Lalu yang kedua adalah dari Novita dari Prodi Ilmu Perpustakaan Angkatan 2017. Izin bertanya untuk Pak Dwi. Yang pertama adalah untuk pengajuan surat aktif kuliah, apa hanya bisa dilakukan satu kali? Karena mengingat pernah mengajukan surat aktif kuliah di bulan Juli, lalu di bulan Agustus juga mengajukan kembali. Namun ternyata yang diverifikasi hanya satu, yaitu di bulan Juli saja. Nah, untuk yang kedua, untuk pendaftaran magang, apabila sudah menyimpan alamat dan tempat magang serta waktu pelaksanaan magang, namun ternyata kemudian hari ada perubahan tempat instansi dan tanggal pelaksanaan magang. Nah, pertanyaannya apakah nama instansi dan tanggal pelaksanaan magang dapat diedit kembali? Lalu yang ketiga, butuh berapa lama bagi mahasiswa untuk mendapatkan validasi untuk surat pengantar magang? Karena banyak dari teman-teman mencantumkan tanggal pelaksanaan magang dimulai tanggal 7, namun pada kenyataan sampai sekarang belum divalidasi. Nah, ini mungkin nomor 3 sudah dijawab tadi oleh Ibu Lia. Sekian dulu Pak Dwi. Untuk Pak Dwi dipersilakan. Iya Pak, ngapunten. Sebagian sudah saya jawab langsung melalui private message, nggih. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ada di chat room itu sudah saya balas semua satu persatu. Jadi insya Allah tidak ada yang ketinggalan. Tapi biar saya ulang lagi, nggih. Untuk tanda tangan dan nomor surat kalau memang belum muncul itu memang belum tanda tangani. Jadi bukan error, itu memang belum ditandatangani. Surat itu akan muncul tanda tangan, muncul nama, muncul nomor bila sudah diisi memang oleh staf terkait, staf persuratan ataupun staf kajur dan seterusnya. Itu yang akan memverifikasi surat-surat yang telah Anda ajukan. Kemudian untuk surat aktif kuliah, itu aktif kuliah hanya kalau yang untuk BUMN maupun PNS itu yang diperbolehkan hanya satu semester satu. Untuk satu semester satu surat aktif kuliah, karena aktif kuliah menyebutkan bahwa mahasiswa aktif selama semester ganjil 2020-2021. Jadi itu surat itu sudah menunjukkan bahwa surat aktif kuliahnya itu berlaku selama satu semester. Nanti semester berikutnya ya bikin lagi enggak apa-apa, bisa. Jadi tidak berarti kemudian tidak boleh. Karena memang surat aktif kuliahnya menyebutkannya demikian. Kalimatnya sudah menyebutkan bahwa mahasiswa aktif di semester ganjil 2020-2021. Gitu. Nah, beberapa mahasiswa yang kalau misalnya salah gimana Pak, yang salah isi pendaftaran magang dan sebelumnya. Kalau memang belum final, artinya belum fix tempat magang, mending disurvei dulu, itu yang pertama. Kalau sudah fix tempat magang dan seterusnya, baru mengisikan di CV-nya. Karena di CV itu nanti prosesnya akan berjalan sampai ke produk, jadi ke pengantar magang dan seterusnya. Jadi kalau misalnya belum final ya mending dicari dulu sampai fix, sampai final, tempat magangnya di mana, alamatnya di mana, itu baru kalau sudah fix baru diisikan di situ. Yang kalau misalnya sudah terpaksa Pak, sudah ganti tempat dan segala macamnya, ya terpaksa ulang baru. Jadi di pendaftaran magangnya dibatalkan, kemudian daftar magang baru lagi. Karena magang itu kan cuma satu untuk satu mahasiswa. Mahasiswa magang satu kali untuk satu mahasiswa itu hanya magang satu kali. Tidak mungkin magang berkali-kali. Kecuali kalau ujiannya gagal. Kalau ujiannya gagal baru memang disuruh magang lagi. Itu pun kebijakannya saya serahkan laku ke fakultas gitu.
kebijakan masalah itu. Tapi secara teknis mahasiswa magang hanya sekali, otomatis ngisinya juga cuma 1 kali. Nah kalau alamatnya Pak, alamatnya banyak, misalnya saya harus menuliskan ke Bagus Bangpol, kemudian harus menuliskan ke dinas ini. Nah, itulah fungsinya tembusan. Jadi mohon disurvei terlebih dahulu. Kalau misalnya suratnya itu memang langsung ditujukan ke instansi, maka kepadanya langsung ke instansi. Tapi kalau kepadanya itu tidak melalui instansi, harus melalui Bagus Bangpol, maka kepadanya Bagus Bangpol, tembusannya baru ke instansi yang dituju, gitu. Kemudian yang lainnya sudah saya jawab via privat message. Ya, mungkin itu Pak. Jadi untuk yang di privat message sudah saya balas semuanya, insya Allah. Bahkan yang sudah WA ke saya langsung juga sudah saya balas. Oke, baik, alhamdulillah. Jika seperti itu, Bapak Dwi, mudah-mudahan pertanyaan dari mahasiswa. Oke, monggo Pak Sekjur, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan jurusan, karena memang Pak Kajur kemarin baru memandatkan, memberi mandat kepada saya sebagai sekretaris jurusan untuk memvalidasi atas nama ketua jurusan. Maka memang hari ini barusan tadi memang sudah saya, insya Allah sudah saya validasi semua yang ada di bagian Sivia di desnya jurusan, dalam arti khususnya ketua jurusan. Jadi memang Sivia ini kan memang baru, dan mandat dari Pak Kajur memang baru kemarin, sehingga ini hari ini sudah kita approve semua yang terkait dengan profil yang dimintakan ke ketua jurusan. Jadi saya laporkan, insya Allah sudah semua yang ada di desnya ketua jurusan sudah kita approve. Itu Pak yang kami bisa laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Alfi Haris sebagai sekretaris jurusan. Mohon arahan Bapak Kajur, apakah dilanjutkan kepada Bapak Yusri untuk sepatah dua patah kata, juga sekaligus sebagai penutup dari acara kegiatan hari ini pada hari ini. Ya, baik, mungkin dibuka lagi satu sesi tanya jawab, setelah itu ditutup Pak Yusri mungkin ya. Silakan mungkin kalau masih ada pertanyaan dari mahasiswa. Kalau tidak ada baru ditutup. Oke. Baik, terima kasih Bapak Kajur. Ada dua pertanyaan yang masuk pada saat ini, yang sebetulnya kurang lebih pertanyaan sebelumnya itu kurang lebih sama mengenai apakah bisa mengedit jika sudah mengisi pada sistem Sivia. Nah, atas nama Nur Rahmawati, ini ada 3 pertanyaan mungkin ditujukan kepada Prodi Bapak Kajur. Yaitu pertanyaan pertama adalah apakah boleh mahasiswa melakukan bimbingan magang atau skripsi via online, chat atau telepon kepada dosen setiap hari, atau bimbingan hanya bisa dilakukan pada hari dan jam kerja saja. Apakah Sabtu dan Minggu termasuk seperti itu dan hari libur? Lalu nomor 2, bagaimana apabila mahasiswa dan dosen memiliki ketidakcocokan dalam kajian skripsi yang telah diambil? Seperti tadi dijelaskan, mahasiswa mengambil contoh fokus skripsi pada komunikasi publik, sedangkan itu ahlinya adalah Bapak Sabarudin dan lainnya. Nah, apabila fokus skripsi kami tidak sesuai dengan fokus dosennya, mohon bagaimana solusinya? Lalu yang ketiga, apabila Bapak dan Ibu berkenan untuk memberikan tips kepada kami bagaimana agar kami bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Terima kasih. Lalu untuk yang kedua adalah dari atas nama Tika Hapsari dari UB Kediri, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Nah, mungkin ditujukan kepada Pak Dwi mengenai Sivia.
Tadi sempat mendengar bahwa CV itu nanti akan berkelanjutan. Mengingat UB Kediri, pengurus surat magang dan lain-lain ada di UB Kediri sendiri. Apakah berarti untuk CV tidak berlaku bagi mahasiswa Kediri? Seperti itu. Terima kasih. Untuk Bapak Kajur mohon arahan untuk pertanyaan pertama. Tiga pertanyaan pertama dari adik mahasiswa Nur Rahmawati mengenai bimbingan magang dan skripsi ditujukan kepada siapa? Terima kasih Bapak Kajur. Pada Bapak Kajur dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi seingat saya yang pertama itu berhubungan dengan perubahan ya, kalau nggak salah ya betul ya, itu Pak Bayu, perubahan dosen ya. Kalau misalkan ada ketidakcocokan sehingga nanti ada perubahan gitu ya, apakah ini dimungkinkan gitu kan untuk melakukan perubahan yang ada. Betul ya, tadi begitu ya. Mohon izin Bapak untuk pertama, apakah boleh mahasiswa melakukan bimbingan dan atau skripsi via online pada dosen setiap hari atau hanya pada jam kerja saja? Kalau untuk bimbingan ya itu dalam situasi seperti sekarang ini dilakukan secara online dan itu bisa dilakukan setiap hari tergantung dosen yang bersangkutan. Jadi kalau seperti saya welcome saja walaupun mahasiswa menghubungi di hari Sabtu Minggu seperti ini itu berkenan saja. Apalagi kalau saya secara pribadi biasanya ngoreksi tugas mahasiswa di Sabtu Minggu. Nah, jadi itu tergantung dengan dosennya. Jadi mohon ya, ketika mahasiswa sudah mendapatkan dosen, bisa dikoordinasikan apa bisa ditanyakan apakah berkenan dosen yang bersangkutan dihubungi di luar hari libur atau di luar jam kerja misalkan. Itu ada baiknya juga karena masing-masing dosen berbeda gitu ya. Ada yang maunya terbatas di jam kerja aja dihubungi secara online ataupun ada yang tidak gitu. Dan mohon ya ketika menghubungi itu melalui WA dulu gitu ya, melalui WA setelah beberapa kali tidak ada respon dengan WA mungkin 2 atau 3 kali misalkan tidak ada respon mungkin bisa ditelepon. Tapi sebaiknya awal-awal itu melalui WA dulu menghubungi dosen ya, atau SMS misalkan. Apabila tidak direspon misalkan 3 kali baru coba dihubungi mungkin ada kendala apa langsung ditelepon gitu ya. Terus apalagi Pak Bayu yang lain. Kedua pertanyaan adalah apabila tidak sesuai dengan fokus dosennya, misalnya tadi disebutkan adalah bahwa dosen tersebut di bidang komunikasi publik. Nah, solusinya bagaimana? Terima kasih. Baik. Jadi ya kadang-kala memang ada ketidakcocokan ya dalam hal ini dari sisi keilmuan misalkan ataupun dari sisi non akademis misalkan ya ada ketidakpasan atau interest ya dalam riset yang mau diteliti misalkan. Nah sebenarnya juga mahasiswa bisa mengajukan permohonan untuk pergantian dosen pembimbing, tapi itu ya resmi diajukan oleh mahasiswa gitu ya. Mungkin untuk hal ini bisa dibantu dijawab oleh masing-masing prodi mungkin. Pak Amin ada di sini atau Pak Ali? Pak Amin atau Pak Ali silakan ya. Baik, untuk yang ini tadi terkait dengan pertanyaan Nur Rahmawati. Ya. Jadi inilah tadi fungsinya plotting. Jadi di awal kan Rahma nanti kan akan mengajukan melalui Sivia. Nah, melalui Sivia itu nanti akan di plotting dosen yang sesuai dengan tema yang akan diambil oleh
Nur Rahma. Itu Itu kira-kira. Oleh karenanya di awal itu sudah ditentukan kira-kira mana dosen yang sesuai dengan yang memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang diambil oleh Nur Rahma. Nah, setelah nanti kita plotting, maka dokumen itu akan diteruskan ke calon dosen pembimbing. Nah, calon dosen pembimbing akan memperhitungkan apakah judul tersebut itu sesuai dengan interest saya atau tidak, atau barangkali dosen juga akan menilai sebenarnya sih interest, tetapi karena load saya terlalu banyak, mungkin dia juga bisa beliau yang bersangkutan juga bisa melakukan penolakan, atau mungkin load-nya itu tidak banyak, tapi memang bukan menjadi interest beliau, katakanlah karena masing-masing dosen mungkin mungkin terjadi perkembangan interest gitu kira-kira. Jadi nah itu bisa jadi penolakan. Ketika terjadi penolakan, ya nanti kita akan mencarikan dosen yang lain. Nah, tapi ketika kemudian dosen pembimbing itu sudah approve terhadap dosen judul tersebut, artinya dosen tersebut juga setuju dengan judul yang diajukan. Nah, begitu nanti sudah dapat, artinya ini oke, sudah clear judul tersebut sesuai dengan interest dosen yang bersangkutan. Tetapi ada kalanya ketika proses pembimbingan mungkin terjadi ketidakcocokan, entah nah ini banyak sebab antara dosen pembimbing dengan mahasiswa, mungkin ada ketidaknyamanan gitu kira-kira, mungkin yang itu kemudian mempengaruhi proses penyusunan skripsi. Kalau di prosedur lama itu mahasiswa mengajukan permohonan untuk penggantian dosen pembimbing, tetapi secara resmi, dan itu harus ditandatangani oleh dosen pembimbing lama. Jadi harus mengetahui dosen pembimbing lama, dan kemudian baru kita bisa memproses. Nah, untuk di Sivia ini kami dari prodi itu belum tahu tampilan di mahasiswa, apakah kolom pergantian atau permohonan pergantian dosen pembimbing itu ada gitu kira-kira. Tapi kalau ada ya itu berarti saya kira sudah. Tapi secara prinsip kita sudah memfilter dari awal untuk bisa mendapatkan dosen yang sesuai dengan tema masing-masing tema atau judul skripsi dari masing-masing mahasiswa. Kita upayakan karena kalaupun dosen itu load-nya terlalu banyak, maka kita akan mengambilkan dosen yang setidaknya telah melakukan riset tersebut dengan tema tersebut, atau pernah melakukan pengajaran di bidang di mata kuliah yang kemudian mensupport terhadap riset itu dan seterusnya. Artinya kita sudah berusaha untuk mencarikan secocok mungkin, tetapi kita tidak tahu apakah ketika dalam prosesnya karena berbagai hal yang mungkin unpredictable itu kemudian mungkin ada terjadi, mungkin mahasiswa ingin melakukan pergantian. Sedikit mungkin pengalaman, saya ceritakan pengalaman mungkin. Jadi yang ini agak mengkhawatirkan karena rata-rata mahasiswa itu berdasarkan
kakak tingkatnya biasanya sudah mempunyai list dosen-dosen yang harus dihindari. Nah, ini gawat karena menurut saya itu hanya persepsi. Saya hanya khawatir itu kemudian mempengaruhi, belum ketemu dosen yang bersangkutan sudah takut duluan gitu. Karena ini terjadi, Pak. Jadi begitu saya plotting dosen X katakanlah belum menghadap, belum melakukan apapun, sudah kembali lagi nangis-nangis minta diganti gitu kira-kira. Padahal belum menghadap sama sekali gitu kira-kira. Karena ada dari mahasiswa yang lama itu cerita seperti ini terus dan seperti itu. Tapi ketika coba saya jelaskan, coba untuk ditemui dulu, ngomong dulu, mengutarakan karena beliau sudah setuju gitu kira-kira. Tapi ketika kemudian menemui beliau, akhirnya dia lebih cepat dari temannya yang dosen yang lain. Dan saya tanya gimana? Ya nggak apa-apa Pak, mudah-mudah saja, aman-aman saja. Berarti yang mengkhawatirkan ya ketika list itu kemudian juga mempengaruhi persepsi mahasiswa tingkatan bawahnya itu untuk pengambilan dosen yang ingin ingin menjadi pembimbingnya. Karena kalau kami memang berpedoman pada keahlian dan load kinerja, beban kinerja masing-masing dosen pembimbing dan bidang keahliannya. Jadi kalau memang judul tersebut bidang keahlian yang memiliki bidang keahlian itu adalah si X, ya mungkin akan, dan loadnya tersedia, maka kita akan berikan ke beliau karena nanti untuk menjamin kualitas dari penelitiannya itu. Terus untuk apakah boleh melakukan bimbingan itu tiap hari? Ya memang semua kembali lagi kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen, karena kan kita tidak tahu kesibukan antara dosen satu dengan dosen yang lainnya. Tapi biasanya memang kalau sudah interaksi awal, kemudian di awal itu biasanya sudah diberitahukan kepada mahasiswa, nanti menghubungnya via ini saja ya, misalkan. Nanti ada beberapa dosen meminta, kita ketemu satu kali seminggu di hari ini, misalkan. Nah ini kesepakatan itu baru ada ketika setelah mahasiswa itu kemudian berinteraksi dengan dosen pembimbingnya. Jadi begitu dapat dosen pembimbing setuju, clear, habis itu segera kemudian menghubungi dosen pembimbing untuk kemudian melakukan proses pembimbingan. Jadi saya kira ya semuanya mudah, semuanya bukan sesuatu yang sulit. Diskusi dengan pembimbing itu juga saya kira semua pembimbing juga aware, juga. Jadi ya hilangkan ketakutan dulu, hilangkan ketakutan atau persepsi yang mungkin terbangun sebelumnya, karena ketika kita menghadapi pembimbing itu bukan sesuatu yang artinya pembimbing posisinya bukan orang yang menyalahkan mahasiswa, tetapi yang membimbing mahasiswa membangun mahasiswa, mengarahkan, mendampingi mahasiswa. Artinya ya kita harus segera ketemu dengan dosen pembimbing, berbicara. Saya kira kalau dosen pembimbingnya malah ya sudah, kalau mau tiap hari ya itu malah alhamdulillah. Tapi kalau karena kesibukan harus 1 minggu sekali, ya berarti kita setidaknya punya proses untuk melakukan perbaikan dan seterusnya, punya sedikit waktu longgar untuk melakukan perbaikan. Itu kira-kira. Terus berkenaan dengan tips kepada
mungkin yang lain bisa memberikan komentar karena kalau saya dulu waktu skripsi itu pedomannya ya cuma satu. Jadi kalau saya ingin selesai cepat maka saya harus bekerja keras. Tapi kalau saya ingin sempurna maka saya harus mencintai sesuatu itu. Mungkin seperti itu. Tapi masing-masing memiliki persepsi trik sendiri-sendiri untuk menyelesaikan. Baik, terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih banyak Bapak Ali Maskur. Mudah-mudahan dapat memberi gambaran termasuk untuk bagaimana cara menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Saya mau izin kepada Pak Dwi, ada dua pertanyaan, lalu satu pertanyaan untuk jurusan. 3 pertanyaan ini mudah-mudahan terakhir Bapak Kajur, lalu nanti akan dilanjutkan untuk sepatah 2 patah kata dan penutup dari Bapak Wakil Dekan 1. Pak Dwi, Assalamualaikum Pak Dwi. Assalamualaikum Pak Dwi. Ya, Pak. Oke. Bapak Dwi, untuk pertanyaan dari nama Tika Hapsari mengenai apakah CVA berlaku di UB Kediri, lalu untuk pertanyaan dari Anissa Okta, apabila ada kelompok magang yang sudah mendaftar di CVA dan tahap sedang menunggu, apakah masih dapat diubah untuk menambah anggota lagi dengan cara dibatalkan atau mendaftar ulang kembali? Mohon izin untuk 2 pertanyaan tersebut, Pak Dwi, dipersilakan. Terima kasih. Untuk yang pertama, apakah ini untuk via Malang saja, apa juga via UB Kediri dan seterusnya? Terus terang saya membuatkannya untuk Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi mau dipakai di Malang, di Kediri maupun yang di Jakarta pun masih memungkinkan. Jadi selama tidak ada perubahan yang signifikan, ini masih bisa difungsikan untuk yang di UB Kediri maupun yang di Jakarta kalau ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya sudah masuk ke ranah dosen pembimbing, apakah masih bisa ditambahkan anggotanya? Terus terang ini ranah kebijakan masing-masing fakultas, di mana yang saya ngikut saja. Tapi kalau secara sistem bisa aja, jadi tinggal dibatalkan, kemudian ngisi baru lagi untuk yang tambahannya. Jadi nanti sebelum ditentukan dosen pembimbing, data masih bisa diubah. Jadi sebelum ada pembimbing, data masih bisa diubah-ubah. Jadi mau ditambah, diganti tanggalnya maupun diganti tempat magangnya, ini masih diubah-ubah. Bisa diubah. Tapi kalau sudah ditentukan dosen pembimbingnya, maka data yang sudah terekam tidak bisa diubah. Kalau misalnya ada yang mau ikut, ya harus membuat kelompok baru. Jadi ketua anggota yang baru dengan kelompok yang baru. Gitu, tidak bisa ngikut yang lama, karena yang lama sudah ditentukan dosen pembimbing, sudah jalan prosesnya. Yang lain harus mengikuti dari awal, dari nol lagi. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi Suwandana, sangat memberikan gambaran dan sudah sangat jelas atas jawaban-jawaban yang dipertanyakan oleh seluruh mahasiswa. Nah, berikutnya kepada jurusan 1 pertanyaan, Ibu Lia, Assalamualaikum, apakah masih standby? Ibu Lia, Ibu Rahmi Amalia. Assalamualaikum Ibu. Enggak. Baik. Kita lanjutkan. Mohon izin Bapak Kajur, apakah boleh dilanjutkan kepada Bapak Wakil Dekan 1 untuk memberikan sepatah 2 patah kata sekaligus penutup acara pada langsung aja. Kepada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Yusri Abdillah, PhD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yudhika, yang saya hormati Bapak Ajur dan Pak Sejur, serta Bapak-Bapak KPS maupun Bapak Ibu Reksek PS.
Dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi skripsi dan magang ini melalui Sivia. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak WD3 bahwa Sivia ini adalah sebuah sistem yang baru. Sistem ini sudah kami rancang jauh sebelum adanya COVID-19. Jadi bukan merespon COVID-19, tapi sebetulnya sudah kami rancang jauh dengan berbagai macam pertimbangan. Di antaranya adalah untuk memudahkan mahasiswa dan untuk membatasi mahasiswa supaya tidak terlalu lama mengerjakan skripsinya. Mungkin tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bapak Ibu dari baik jurusan maupun dari prodi maupun dari Pak Dwi, tapi sedikit saya ulang di sini bahwa kenapa kok ini sudah lama baru sekarang, karena memang mengembangkan sistem ini bukan suatu yang mudah, tapi harus dipahami dulu secara komprehensif oleh semua pihak yang terlibat, kemudian kita samakan dulu persepsi di dalam prosedurnya, baik di jurusan ilmu administrasi publik maupun ilmu administrasi bisnis. Kemudian setelah itu kita libatkan personel sampai dengan tingkat yang operasional. Nah, persepsinya bisa macam-macam sehingga baru ini ya sekitar 1,5 tahun ini akhirnya baru bisa terrealisasi wujud berupa sistem yang kita bisa lihat dalam bentuk platform ini. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kenapa kok ini saya katakan tadi ini ditujukan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya. Kami berangkat dari permasalahan yang terjadi di lapangan, terutama mahasiswa yang menyusun skripsi. Banyak sekali mahasiswa yang menulis skripsi itu berhenti bukan pada saat dilaksanakan, tapi begitu mendaftar, dapat pembimbing, mahasiswanya langsung tidak pernah mengontak dosen pembimbingnya. Ada yang tidak pernah mengontak dosen pembimbingnya, ada yang pernah mengontak sekali, terus kemudian terlibat dalam hobi, bekerja, dan sebagainya, sehingga tidak dilanjutkan skripsinya. Mohon maaf. Mohon maaf, ada gangguan sebentar. Jadi yang terjadi adalah mahasiswa tidak melanjutkan skripsinya, atau bekerja atau karena hobi dan sebagainya. Kemudian baru setahun atau 2 tahun kemudian muncul mau melanjutkan skripsinya. Satu, dosennya mungkin sudah lupa, ada juga dosennya sudah nggak tahu sama sekali, sepertinya Anda belum pernah ke saya gitu ya. Yang kedua, bisa jadi objek atau subjek penelitiannya sudah mengalami perubahan. Misalnya tadi kalau Pak KPS Administrasi Pendidikan menyampaikan tentang tema-tema skripsi, diantaranya adalah kebijakan anggaran di pemerintah daerah untuk pendidikan. Nah, kebijakan pemerintah di bidang anggaran pendidikan pada tahun 2018 dan 2019 tentu sekarang sudah berubah. Jika waktu itu Anda membuat proposal tidak dimajukan sama sekali, tidak ada progresnya, sekarang melewati masa COVID semuanya sudah berubah, ya tentu akan menjadi tidak update. Nah ini yang kami berusaha menghindari itu semua. Akhirnya kami buat sistem yang namanya Sivia ini. Di malam Sivia ini, begitu mahasiswa nanti mendaftar skripsi, kemudian sudah ditunjuk dosen pembimbingnya dan sudah terbit surat tugas untuk membimbing, maka sejak itu mahasiswa dianggap sudah mulai mengerjakan skripsinya. Jadi mahasiswa tidak bisa lagi nanti dulu nggak bisa. Karena apa? Kita memberikan batasan waktu sampai dengan 4 bulan. Dalam jangka waktu 4 bulan, mahasiswa belum bisa maju seminar proposal, maka judul itu harus diulang lagi dari awal. Ya ini memang berat. Tapi sebetulnya kalau dikerjakan betul-betul tidak akan berat. Mengerjakan skripsi untuk proposal itu 2 bulan mestinya selesai kalau Anda fokus. Nah,
Nanti dari situ, kenapa pertumbuhan kita saya lupa ya, nanti mungkin Pak Dwi masih ingat, kita kasih batasan 4 atau 5 bulan, saya lupa. Kenapa kok kita beri batasan? Karena mungkin kalau mahasiswa itu mengerjakan selama 3 bulan atau 4 bulan belum selesai, kemungkinannya ada beberapa hal. Satu, mahasiswa tidak memahami esensi dari apa yang ingin ditulisnya, sehingga itu membingungkan. Daripada nanti berlarut-larut, silakan memulai dari awal, konsultasikan dengan PS, apakah saya harus mengerti tema. Itu ya. Yang kedua, bisa jadi sudah disusun terlalu canggih, tidak dapat datanya. Nah, nanti pembimbing yang akan bisa melihat, ini datanya tidak mungkin sudah gitu ya, ya mau apa lagi, ya harus diulangi dari awal, daripada nanti tidak selesai-selesai. Ya. Jadi ini termasuk juga menjawab pertanyaan dari sahabat tadi Rahma ya, bagaimana kalau ada ketidakcocokan dengan pembimbing. Saya pikir tidak selalu demikian ya, karena kalau Anda dibimbing misalnya oleh Pak Dr. Hermawan itu ya, mestinya Pak Hermawan sudah bidangnya di administrasi publik begitu. Saya pikir membimbing dalam tema apapun pasti masih bisa untuk level S1. Level S1 kan nggak perlu sampai canggih banget itu Anda. Ya. Kalau Anda bisa ya nggak apa-apa. Kami mengapresiasi karena kami juga mencari bibit-bibit mahasiswa yang nantinya bisa segera melanjutkan ke S2 dan S3. Karena ini merupakan program pemerintah untuk mencetak dokter-dokter muda. Ya, jadi pemerintah punya program mahasiswa yang unggul, S1-nya nanti kuliah 3 tahun sampai 3 tahun selesai, langsung lanjut di S2. S2-nya itu sambil ada program fast track ya di tempat kita. Pada saat mengerjakan skripsi sudah kuliah S2, berarti nanti total di S2 yang secara keseluruhan hanya cuma 1 tahun, kemudian lanjut di S3, di S3-nya cuma 3 tahun. Jadi nanti kuliahnya cuma 4 tahun di S1, 1 tahun di S2, dan 3 tahun di S2, antara 7 sampai 8 tahun sudah punya gelar doktor. Nah, salah satu itu ya, tadi yang sampaikan ada beberapa batasan-batasan sehingga mahasiswa nanti jika tidak selesai dalam waktu 4 bulan, mungkin harus mengulang lagi dari awal. Kecuali jika memang ada persetujuan dari Kaprodi maupun dosen pembimbing bahwa ini masih bisa lanjut, kemudian kemarin hambatannya harus jelas, sehingga dengan alasan-alasan yang tepat tadi mungkin kami akan membantu untuk membuka sistemnya. Otomatis ini kami menghubungi lagi operator yang memegang passwordnya pengembang sistem ya. Nanti kita harus mencoba untuk membukakan mahasiswa yang seperti ini. Tapi ini kan membuat repot gitu loh. Prosesnya menjadi panjang. Jadi sebaiknya saya sarankan kepada seluruh mahasiswa, begitu Anda mendapatkan dosen pembimbing dan sudah ditetapkan surat tugasnya, segera kerjakan skripsinya, kerjakan dengan fokus, dengan serius, sehingga nanti bisa selesai dalam waktu 4 bulan maksimal ya, 4 bulan atau 5 bulan saya lupa, untuk seminar proposal. Setelah seminar proposal, nanti ke lapangan itu ada batasan waktu lagi. Ya, akan kami kontrol lagi. Jangan sampai nanti setelah kita kasih waktu misalnya 6 bulan, setelah 6 bulan harus selesai supaya kuliah nggak berlarut-larut. Jangan sampai setelah ujian proposal, ini karena juga ada kasusnya, ujian proposal, seminar proposal selesai, tidak diapa-apakan lagi sama mahasiswa, 2 tahun baru muncul, bahkan ada yang 3 tahun. Ya. Jadi kuliahnya 3 tahun selesai, 3,5 tahun itu sudah seminar proposal, kemudian 3 tahun lagi baru muncul. Jadi sudah hampir habis waktunya itu, kurang 1 semester lagi baru muncul. Saya sudah ke lapangan Pak, siap untuk ujian ini lagi. Nah ini yang terjadi, kami menghindari hal itu, karena itu kami di dalam sistem ini kami akan paksa. Nah itu yang paling penting yang perlu saya sampaikan, bahwa berlakunya sistem ini juga ada sisi baik dan sisi kurangnya, dan tentu dengan dibuat sistem seperti ini menjadi lebih kaku. Bagaimanapun sistem adalah kaku dan mengikat semua pihak, sehingga kalau ada hal-hal yang selama ini fleksibel gitu ya,
ini dimaafkan ya. Sekarang lebih ketat gitu ya. Kalau yang lalu datang sama saya setelah sekian lama nggak bimbingan, ya sekarang nggak bisa lagi. Bahkan ada bimbingan saya itu yang saya sampai lupa. Jadi pertama datang saya hanya minta persetujuan membimbing. Setelah itu tidak muncul. Ya, itu terjadi 3 tahun yang lalu. Sekarang sudah mau DO, mahasiswanya muncul. Pak, saya mau bimbingan lagi. Belum mulai apa-apa. Menulis proposalnya aja belum. Itu kan agak ya satu sisi kita kasihan gitu ya. Tapi sisi lain kita kan juga cenut-cenut itu ya. Harus apa ini dalam waktu sudah mahasiswa sekian tahun tidak aktif, mungkin sudah lupa segala macam materi yang didapatkan. Akhirnya mulai dari awal lagi. Nah, itu butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan. Nah itu mungkin di antara hal-hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kajur, Pak Sekjur, dan Bapak Ibu KPS yang sudah memfasilitasi diskusi dengan mahasiswa untuk kegiatan sosialisasi CVIA ini, baik untuk magang dan skripsi. Dan tentu saja di dalam CVIA ini isinya bukan hanya skripsi dan magang, tapi banyak sekali fitur-fitur dan menu-menu yang nantinya akan terus kita kembangkan untuk pelayanan yang lebih baik bagi sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Kajur dan Pak Bayu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Yusri Abdullah, telah memberikan penutup. Dan mohon izin saya sebagai panitia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mensukseskan kegiatan pada hari ini. Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 3, seluruh ketua jurusan, juga sekretaris jurusan, dan seluruh kaprodi serta sekprodi, tentunya juga kepada Pak Dwi sebagai pihak pengembang dari aplikasi CVIA, dan kepada adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.